sebut sama Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ya Allah, sempurna Nabi Muhammad. Dengan sempurna Allah memanggil Nabi dengan penuh kasih sayang. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Nabi saat disampaikan salam tersebut dari Allah, Nabi enggak bangga, tapi Nabi terus memuji Allah. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Disanjung, diangkat, ditinggikan Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi sujud di hadapan Allah. Allah mengatakan, ya Muhammad, angkat kepalamu. Aku mengundangmu bukan untuk engkau sujud kepadaku. Diangkat kepalanya. Sujud lagi Nabi Muhammad. Ya Muhammad, angkat kepalamu wahai kekasihku. Diangkat lagi. Nabi sujud lagi sampai 3 kali. Di hari yang sama, di tempat yang sama, Allah mengangkat kepala Nabi yang ketiga kali. Ditanyakan, ya Muhammad, angkat kepalamu wahai kekasihku. Apa yang kau inginkan wahai kecintaanku, kata Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecintaanku. Apa tahu jawaban Nabi? Saat Nabi bangun dari sujudnya, Nabi mengatakan, Allahumma gfir ummat Muhammad. Allahumma gfir ummat Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa umat Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa umat Muhammad. Bukan yang diminta dosa Nabi Muhammad, bukan yang minta ampunan daripada keluarga Nabi, tidak yang keluar dari lisannya, anak, istri, semua keluarganya, tidak, tapi melainkan umat Nabi Muhammad. Lihat akhlak Nabi Muhammad SAW. Kira-kira kita masih pantas dibilang hamba? Nabi yang dipikirin umat, tapi cintanya kita kepada Nabi nggak ada sampai seujung kukunya. Ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah, maaf, saya cuma mau ngasih tahu, kita ini terlalu banyak memanfaatkan Nabi Muhammad SAW. Terlalu kita banyak memanfaatkan Nabi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tadi saya mengatakan, salat kita sekedar cuma menjalankan rukun, gak akan diterima salat kita, gak akan. Yang pertama, di dalam kitab Miftahul Jannah, Al-Habib Utsman bin Aqil bin Yahya, beliau mengatakan, salat yang diterima oleh Allah ada 3 tingkatannya. Yang pertama, syariat. Kita tahu cara menjalankan ibadahnya, tahu ilmunya, tahu bacaannya, tahu caranya. Ini syariat namanya. Yang kedua, hakikat. Saat kita ada di shaf pertama, ada shaf kedua, shaf ketiga, kita ngelihat orang yang ada di depan kita, gerakannya sama dengan kita. Ini orang lagi ngapain? Lagi ngapain? Sholat. Yang ketiga, Pak, Bu, yang ketiga ini yang paling sulit. Makrifat antara hati dengan fikiran menembus sampai kepada Allah. Maka inilah pasti solat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selama ini solat kita diterima atau tidak? Tapi saya mengatakan, wallahi, ana yakin, hakul yakin, solat kita pasti diterima oleh Allah. Karena di dalam solat wajib tertempel sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena ada sunnah salat kita dalam salat wajib, gak akan salat kita diterima oleh Allah. Alhamdulillah.